Dan dengan kondisi pelatihnya masih belum tahu siapa, yang terbaru katanya Jose Mourinho sudah siap kalau memang Perez press the button yes gitu kan. Tapi ini kan masalahnya dari segi usia dia sudah tua gitu. Kemudian dari sisi taktikalnya mungkin ada dibilang atau sudah kemakan zaman. Kemudian menghadapi anak-anak Gen Z dengan ego tinggi. Gimana Adiani, lu melihatnya Jose Mourinho apakah masih relevan dengan Madrid yang sekarang? Pada saatnya gue lebih melihat kalau Jose Mourinho ya mengulang sesuatu yang mungkin pernah ada manisnya juga, tapi untuk gue the way forward buat Real Madrid adalah Jurgen Klopp. Oke. Apapun yang harus dilakukan oleh manajemen adalah mendatangkan Jurgen Klopp untuk membuat tim ini bisa lagi challenging, bahkan di Europe lebih baik lagi, di La Liga bisa menjadi juara lagi. Tapi gue melihat juga roster ya justru belum siap untuk winning something. Karena dengan isi-isi yang ada di sana yang menurut gue udah mungkin ada beberapa yang sudah melampaui dari masa batas tayangnya di Real Madrid, harus ada penyegaran juga, harus ada beberapa bintang yang mungkin dilepas juga. Ini menjadi satu summer yang krusial buat Florentino Perez, karena siapapun pelatihnya yang mengatur segalanya kan Florentino Perez. Jadi tetap saja Florentino punya final say-nya, tapi kalau gue lihat going forward untuk bisa menyaingi Hansi Flick dan Barcelona, karena kalau di musim depan nggak diputus akan berbahaya untuk Madrid. Menurut gue berarti squad Madrid nggak sehat. buat nggak better than Barcelona. Kalau in terms of better mungkin iya, Iya tapi in terms of apabila kali ya, nggak balance. dijadikan satu sebagai sebuah tim, sebuah unit yang bisa bekerja dengan Tugas baik pelatih. di lapangan, ya that's why. Iya makanya, berarti kalau lo bilang squad lo ini bilang nggak ready to win something, gue sih nggak setuju. They're not ready. Squad ini bagus banget. Tapi nggak bisa Pelatihnya. dengan mudah. Coaching yang sudah diberikan oleh Xabi Alonso. Nggak, berarti bukan orang Xabi Alonso, Arbeloa bukan orangnya Arbeloa. Kalau Hansi Flick mungkin lain coach cerita. in terms of trying to make a team better, mengembangkan tim menuju ke sesuatu, karena Xabi juga tahu tanpa adanya struktur, tanpa adanya pakem yang pas untuk Real Dan Madrid Madrid, nggak mau ada tim ini struktur. that's why di saat Iya, ini makanya. nggak bisa mereka untuk menjadi juara hanya dengan membiarkan para pemain berekspresi. Exactly. Membawa tim kalau mau win something, mereka harus bisa menjadi Let's say Arsenal. problem solver di lapangan. Problem solver di lapangan. Problem solver di sisi lapangan. Gimana kalau problemnya dibikinnya sama vice captain dari tim itu? That's why the Let's say others, Vinicius Junior. kan semuanya leader di situ. A Leader lot semua. of leaders. Leader semua asli. Tapi nggak ada yang bisa mengatur satu sama lain, dan ego mereka akhirnya The keras. remaining leader mungkin tinggal Dani Carvajal ya, tapi dia udah jarang main juga, jadi nggak relevan juga dia berada di atas lapangan itu kan jarang juga gitu. Jadi lu nggak bisa melihat Madrid tuh dipimpin sama satu pemain yang bisa mengatasi situasi di atas lapangan gitu. Gue nggak lihat Madrid punya pemain seperti itu gitu. Cuman kalau balik lagi ke konteksnya Mourinho, emang Madrid butuh digampar-gamparin sih pemainnya ya. Ini kan lu skuadnya, gue setuju sama Aldi, maksudnya skuad ini cukup kompetitif harusnya ya. Maksudnya kalau lu bisa manfaatin skuad ini, lu harusnya bisa do something gitu dengan skuad ini gitu. Tchouaméni, Camavinga, Valverde itu kan juga pemain-pemain yang punya kualitas bagus lah ya. Di lini belakang emang mereka sial dengan banyak pemain cedera gitu. Injured. Musim lalu mereka gagalnya, gue bilang lebih banyak karena faktor cederanya. Betul. Dimulai dari Courtois dan juga empat Back-backnya kuartet di selalu belakang ganti lah. yang selalu ganti, nggak pernah firm gitu. Jadi lo sulit juga untuk mendapatkan konsistensi di posisi itu gitu. Kalau balik lagi ke Mourinho, memang in terms of permainan secara overall udah outdated gitu ya. Bener, setuju. Udah outdated dan dia kayaknya nggak bisa keep up dengan gaya permainan sekarang gitu. Cuman taruhlah dia bisa mengalahkan tim-tim yang di atas kertas, kan Mourinho selalu begitu kan. Dia selalu gimana caranya gue main pragmatis, gue bisa unggul, 1 gol cukup. Dan dia bisa manfaatin itu gitu. Tinggal pas lawan Barcelona aja gimana. Mungkin di posisi Mourinho yang gue bisa ngertiin kenapa nama dia akhirnya muncul, ya faktor yang dia bisa kendalikan ruang ganti itu sih yang gue lihat. Cuman selebihnya kalau lo pengen nge-build tim ini going forward, ya seharusnya nama Xabi bisa lo manfaatin dari awal gitu. Tapi kadung lo ganti, dan kan kalau short term ya menurut gue Mourinho masih relevan lah untuk bisa memperbaiki. Tadi lu bilang permainannya nggak ini. Iya, untuk Short term doang gitu. Tapi kalau lo emang siap untuk long term Gonta-ganti terus tapi dan lo emang siap untuk nge-build tim ini, tapi kan Madrid nggak kayak gitu. Madrid masih nggak begitu. Madrid kan emang atau harus belum mau begitu secara Iya. ganti habitnya kan. untuk mengganti habit Bukan itu. hire and Gua fire rasa ya? selama masih Perez yang ada di situ, kayaknya nggak bisa. Ya, tapi Kalau kalau- isunya masih berkutat di Mbappe, siapa yang bisa Deschamps pas megang? kan? Ya Deschamps Iya sih, bisa yang masuk. bisa jinakin dia lah. Iya, kalau iya. gitu. Karena Kalau boleh milih masih dapet. satu masalah utama pemain paling bermasalah di Madrid siapa? Vini kalau menurut gue. Vini. Gue Florentino Perez masalahnya. Bukan pemain Not ya. the players sih. Tapi ya lu tetap kalau mau punya dua-duanya nggak masalah juga, tapi lu bisa kendaliin mereka gitu. Sayang main Madrid butuh Mbappe nggak sebenarnya? In the first hand.
butuh aja sih. Buat sekedar Butuh. bukan sekedar di lapangan dong, tapi Goal getternya Semuanya lah, untuk marketing. semuanya lah gue bilang. Ya karena secara komersil dia juga bagus Komersil sih. sih, gue Dibanding lihat. Vini ya The secara best komersil dia. mah. Jauh. Tapi kan Tapi dari Lego bareng deh. stats goal scoringnya semua dia terbukti. Luar Gila biasa sih Iya emang. sih. Luar biasa. Tapi jadi berpusat sama dia doang gitu secara Apa yang membuat pemain. Madrid Apa? decline dong 2 musim terakhir? Tapi secara golnya banyak. Menurut gue sih menurut gue nggak balance Barca sih. nggak punya loh, Barca nggak punya. Karena pemain menurut Itu problem berikut yang harus di-solve. Iya, iya. Mereka harus segera menggantikan pemain. Yang selalu gue bilang kan Kimmich sih gue bilang tuh itu pemain yang bisa bikin kestabilan di tengah. Masa Kimmich? Iya. Best midfield in the world. Udah tua juga sekarang Gimis. Bruno Nggak Fernandes. Ya Bruno sih Bruno juga bagus sih. masuk di Cocok. situ. Ya maksudnya pemain-pemain yang bisa mengendalikan lini tengah gitu. Backline utama. Dan Backline juga. ambil 2 dari Arsenal udah selesai sih. Iya. Iya sih. Problem solve. Gabriel Magalhaes. Jadi Arsenal- Arsenalnya Mau selesai. gelar lagi 20 tahun Arsenalnya lagi. selesai maksudnya. Arsenal masih ada Ben White. Oke, itu dia dari persaingan La Liga yang sudah berhenti. Sekarang hanya menyisakan Barcelona saja Felicidad, 2 tahun Barcelona. menjadi juara. Kita pindah